Apa maksiat yang paling besar, Pak? Maksiat yang paling besar bukan pelacuran. Maksiat yang paling besar bukan perzinahan. Maksiat yang paling besar bukan perjudian. Maksiat yang paling besar ketika orang-orang Islam meninggalkan sholat. Inilah maksiat yang paling besar. Maka ending dari Isra dan Mi'raj adalah ketika Nabi menjemput perintah sholat. Karena maksiat yang paling besar adalah ketika orang Islam meninggalkan sholat. Pulang ke rumah, Pak, Bu, berapa banyak hari ini orang bermaksiat di rumah tangga kita. Istri kita meninggalkan sholat, suami kita meninggalkan sholat, ipar kita meninggalkan sholat, kemenakan kita meninggalkan sholat. Orang yang bermaksiat meruntuhkan agama adalah orang yang kita cintai di rumah-rumah kita. Maka pulang ke rumah, tengok anak istri kita, Pak, maaf, agama ini simple, Pak, simple, tidak perlu kaji tinggi-tinggi, Pak. Pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Pembeda orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Kalau ada di Siko mengaku beriman kepada Allah tapi tidak pernah solat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah Jumat, tidak pernah solat, bohong, dia tidak beriman kepada Allah. Kena pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Ke masjid tidak pernah, berjamaah tidak pernah, solat tidak pernah. Sekali mendoa, undang masyarakat ke rumah. Ustaz diundang ke rumah. Pak Ustaz, doakan kami sekeluarga, semoga Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan kami mati masuk surga, Pak Ustaz. Apalagi masuk surga Firdaus. Kalau ada nan condo iko, memang tak bau tak wang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man fadalahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan innal ladzi laisa fi jawfihi shay'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran, Bapak Kepala Desa beserta jajaran RT RW, terkhusus para nenek mama, para bapak-bapak dan ibu-ibu cerdik pandai
tua dan muda yang tak bisa satu persatu saya sebutkan nama, pangkat dan jabatan. Pertama, saya mohon maaf karena ini musola yang pertama saya datang dan saya lewati, walaupun hampir setiap minggu jadwal saya gerakan sholat subuh berjamaah di ujung batu, tapi alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bisa singgah di kecamatan Tandun ini. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong dan bohong dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini peringatan Isra dan Mi'raj. Saya akan paketkan langsung dengan penyambutan bulan suci Ramadan, karena saya tidak tahu lagi kapan kita akan bertemu, dan dalam hitungan hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Nabi. Hadis ini masyhur. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama, para ustadz, para ustazah, para mubalik, para mubalighah. Bahkan hadis ini artinya banyak dihafal oleh jamaah. Baik laki-laki dan perempuan selalu menghafal ini hadis. Tapi masalahnya sampai di masyarakat arti hadis ini berubah, melenceng kemana-mana. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah masyarakat ada orang berkata, "Pak Ustaz, ada hadis Nabi, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya." Ada lagi yang kita dengar, ya Allah, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Maaf Pak, maaf Bu. Hadis yang saya sampaikan ini terkait dengan arti yang saya sampaikan tadi tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Jadi mulai kini jangan disampaikan pula oleh. Lantas yang mana hadisnya? Ada 4 jalur periwayatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hei. Godang suara awak, godang suara inyo oleh. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan, "Hei sahabat, dekat mimbar." Semua sahabat mendekati mimbar. Kemudian Nabi berkata, "Falam martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar, maaf Pak, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya.
Sahabat mendengar ini Pak, heran. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami mendengar hari ini sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin 3 kali, sementara sahabat tidak melihat lawan bicara Nabi. Lantas apa kata Rasulullah? Qala inna Jibril alaihi salam aradali. Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Sanadnya sampai di sana sama. Yang berdoa malaikat Jibril, pimpinan para malaikat Ruhul Kudus. Yang mengaminkan Rasulullah, pimpinan para anbiya wal mursalin. Ada tidak lagi doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Tidak ada. Pertanyaannya, apa doa malaikat Jibril? Ini yang kita mau sambungkan nanti antara penyambutan Ramadan dengan Isra dan Mi'raj. Ada 3 doa malaikat Jibril. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya selesaikan, kejarkan. Kalau enggak, berapa singkat? Maaf, saya mau tanya sama pengurus, ikut ceramah aku sampai jam berapa? Mana pengurus? Oh, enggak bisa. Ceramah sampai tolok, tetolu, cie bagiannya. Apa salah 2? Enggak bisa. Apa poi datang kemari lah siap makan, pulang beko langsung ke rumah. Amboten dipokan jauh. Baik, kita coba selesaikan. Bismillah. Baik. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? 1. Ba'uda man adraka Ramadan falam yukbar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, basobok Ramadan, batomu Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, falam yukbar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Limaza? Kenapa dia tak dapat ampunan dari Allah? Al-Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, orang yang tak dapat ampunan ketika Ramadan datang kepadanya, 1, orang yang berbuat maksiat di luar Ramadan, kemudian maksiat itu dia bawa ke dalam bulan suci Ramadan, falam yukbar lahu, dia tak dapat ampunan dari Allah. Dia bawa maksiat di luar Ramadan sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Lantas Pak, solusinya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Tidak ada jalan keluar lain kecuali di antara kita hari ini taubatun nasuha, taubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain Pak. Setiap kita, siapa yang bertobat? Kita semua, termasuk saya, para ustaz, para ustazah, para mubalik, para mubalighah, para dai, para daiyah, pejabat-pejabat, mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, nini mama, semua kita taubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Karena tidak ada yang tidak berdosa di muka bumi ini Pak. Berapa banyak harta orang yang kita makan? Berapa banyak uang masjid yang kita ambil? Berapa banyak harta anak yatim yang kita ambil? Berapa banyak orang miskin yang kita telantarkan? Maaf, berapa banyak tanah orang yang kita ambil? Berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat? Berapa banyak kezaliman yang kita bungkus dengan keramah tamahan?
Maaf, berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa baik. Berapa banyak takabur, hasad, iri, dengki, sombong dan bohong. Maaf, dosa ini bukan hanya level masyarakat, tapi level birokrat, aparatur sipil negara, para pejabat eselon 1 dan 2, orang-orang yang diberikan amanah jabatan. Berapa banyak SPPD fiktif yang kalian tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Tidak ada pilihan lain, Pak. Taubat kepada Allah. Kalau tidak, falam yughfar lahu, tidak akan diampuni oleh Allah. Satu, orang yang berbuat maksiat dan dia bawa maksiat itu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka solusinya cuma satu, taubatun nasuha. Pak, Bu, para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat dosa, maka mereka itu segera bertaubat dan taubat mereka diterima Allah. Apa ada nabi yang berdosa, Ustaz? Ada. Siapa bilang ada nabi yang tak berdosa? Yang maksum itu Rasulullah. Rasulullah itu tanpa dosa. Tapi apakah Rasulullah tidak pernah salah? Pernah. Nabi pernah salah? Pernah. Suatu ketika datang satu orang tua, Abdullah ibnu Maktum, minta ajarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, ajarkan kami Islam. Di satu sisi datang lagi pembesar kaum nini mama satu kaum, berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ajarkan kami Islam. Nabi berpikir, kalau seandainya saya ajarkan orang tua nan buto kok, si inyo jo nan kan masuk Islamnya. Tapi kalau saya ajarkan pembesar iko, kaum iko, nini mama ini, satu suku masuk Islam, maka Nabi tinggalkan orang tua yang buta ini, Nabi ajarkan Islam kepada pembesar kaum ini. Karena peristiwa inilah turun asbabun nuzul ayat abasa wa tawalla. Wahai orang yang bermuka masam, telah datang satu orang lemah kepada kalian, minta ajarkan Islam. Datang lagi satu orang yang kuat, kalian ajarkan Islam, kalian tinggalkan yang lemah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, hidayah itu punya aku. Ketika Rasul salah, turun ayat membetulkannya. Kini kalau awak salah, Pak, siapa yang akan turun membetulkannya? Maka tidak ada solusi lain kecuali taubatun nasuha. Maka para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat dosa dan maksiat, maka mereka segera bertaubat kepada Allah. Siapa dosa nabi yang berbuat dosa itu, Ustaz? Baik, kita terangkan satu persatu. Satu, Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam, akan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Maka diciptakanlah Nabi Adam itu sebagai khalifah. Ketika Nabi Adam diciptakan, setelah diciptakan, maka Allah berfirman dalam Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka diperintahkanlah oleh Allah seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Maaf Pak, sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormati Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud pada Adam. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Jadi ingat, ada 3 alasan iblis tak mau sujud pada Adam. Satu, iblis berkata, ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api, sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Tak mungkin saya sujud pada Adam. Gengsi. Iblis mencoba membangga-banggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Justru alasan iblis seperti ini
telah banyak dibuat oleh manusia. Hari ko wak bangga dengan keturunan awak, Pak. Mohon maaf, mintu ambo tua anggota dewan, keluarga bini ambo tua, adik-beradik sama Pak Camat. Bupati kini ko masih orang Semondo bini ambo. Kalau ada nan condo itu risiko pas mirip-mirip iblis. Satu. Dua. Kenapa iblis tak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, "Ya Allah, saya ini pimpinan para malaikat, namanya Azazil. Saya telah bertahun-tahun hidup, ribuan tahun hidup. Saya telah sujud, saya telah beribadah, saya telah taat. Sementara Adam baru diciptakan, belum tentu mau taat. Tidak mungkin saya sujud pada Adam." Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Apakah salah? Tidak. Alasan iblis yang seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Kalau tidak gara-gara dan pengurus musolanya, tidak akan idui masjid kadang. Kalau tidak dan Pak Camatnya tidak akan dapat aspal di kampung kalian kadang. Kalau ndak den kepala desanya ndak akan dapat BLT. Kalau ndak den Pak RT-nya ndak akan den ajukan nama ke kantor desa doh. Kalau ndak den bupatinya ndak akan sejahtera kabupaten kono. Kalau ada nan condo itu pas mirip-mirip iblis. Dua. Apa nak bongi nak tersinggung ndak diundang besok ndak bonti. Ndak ada masalah. Ambo ndak minta kemari Pak, ambo diundang. Tiga. Kenapa iblis tak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, "Ya Allah, saya ni senior, Adam junior. Tidak mungkin senior tunduk dengan junior. Tidak mungkin orang lama tunduk dengan orang baru." Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Hari ko alasan iblis lah banyak dibuat awak di kampung contoh itu. Hoi, ang baru tinggal baru si gogo, antu ang kerennya lah bakal di kampung go. Kalau adonan contoh itu pas mirip-mirip iblis. Karena inilah iblis terusir dari surga. Illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud, maka Nabi Adam tinggallah di dalam surga. Berapa lama Adam dalam surga? Dalam waktu yang cukup lama. Berapa lama Ustaz? Ma tahu awak. Tahunnya berapa lama? Tidak ada yang tahu. Karena Nabi Adam ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ini maaf. Bismillah. Umur Nabi Adam itu panjang, Pak. Ada para ulama mengatakan umur Nabi Adam itu 1312 tahun. Ada yang mengatakan 1338 tahun. Ulama berbeda pendapat. Itu umur dalam surga atau umur masuk diturun di muka bumi. Nabi Adam itu tingginya 98 hasta. 98 hasta itu berapa meter, Pak? 98 hasta itu berapa meter? Tidak ada yang tahu. Tu mako jangan piti ke piti, you dihitung. Perlu dihitung satu hasta itu 36 sampai 40 cm. 98 hasta itu lebih kurang 32 meter. Tinggi Nabi Adam itu 32 meter. Kok tinggi Ustaz? Wajar, karena Adam itu bukan penduduk bumi. Adam itu penduduk langit, penduduk surga. Diberikan umur yang sangat panjang, maka tinggallah Adam di dalam surga. Pada umur 140 tahun Allah ciptakanlah satu makhluk lagi bernama Hawa, yang diciptakan dari tulang sulbi, tulang rusuk yang paling bengkok. Dari Nabi Adam diambillah unsur tulang sulbi tadi, diciptakanlah Hawa untuk menemani dan mendampingi Adam dalam surga. Hiduplah Nabi Adam dalam surga sebagai pasangan suami istri. Titik, jangan banyak tanya. Karena jemaah kini ada yang sok-sok codiak batanyonya, Ustaz yang menikahkan Pak Adam sama Hawa tu Pak Kuah mano. Dah, boleh bertanya, Pak. Tapi kalau bertanya menambah iman, kalau bertanya yang tak menambah iman, nampak bongak awak dah. Urusan kuah mano dan nikah tak kau jual awak dah.
Di mana nyonya pesta pakai pelaminan, tenda biru, makan di meja prasmanan, bukan urusan kita. Nabi Adam dipertemukan oleh Allah dengan Hawa yang terbuat dari tulang sulbi. Jadi maaf, Hawa itu terbuat dari tulang sulbi, tulang yang paling bengkok. Jadi maaf Pak ya, karena istri Adam itu terbuat dari tulang sulbi, tulang yang paling bengkok. Sama dengan bini awak kau terbuat dari tulang sulbi, tulang rusuk yang paling bengkok. Makanya sampai kapan bini awak kau tidak akan bisa lurui do. Yang tulang bengkok. Mendidik bini kau pak gampang-gampang susah, dilambe-lambein melawan di kue-kuen patah. Dia terbuat dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang yang paling rawan, yang paling bengkok. Bahasanya tulang tu lemah. Kalau ambo membuat bahasa, kenapa tulang tu lemah? Maka perempuan tu lemah, posisinya lemah. Kalau bahasa awak kurang akal loh. Lemah. Karena dia terbuat dari tulang sulbi. Maka mohon maaf, dulu saya tidak berani ngomong para istri ini, karena dulu saya belum nikah. Saya heran Mbak, ada pejabat, maaf, ada pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, pejabat kaya, pengusaha, sawit, bini tamat SMA, kojo di rumah bininya. Dulu amo heran, ada laki takui ke bini, nan bekojo laki, nan punya sawit laki, nan punya jabatan laki, nan S1 S2 laki, sementara bini tamat SMP, tamat SMA, kok takui lakinya. Dulu Pak, setelah ambo nikah baru ambo tahu, iyo bangga bini dia Pak. Baru tentu dia ambo. Maka mohon maaf, perempuan itu terbuat dari tulang sulbi. Mendidik betina kok gampang-gampang susah Pak, gampang-gampang susah. Makanya mohon maaf, perempuan itu terbuat dari tulang sulbi, posisinya lemah, dia tak bisa berbuat arif dan bijaksana. Makanya dalam Quran, kata cerai yang keluar di mulut perempuan 1000 kali pun tidak akan berlaku. Kenapa? Yang kata cerai di mulut perempuan 1000 kali keluar tidak akan berlaku. Tapi kalau keluar di mulut laki-laki, berlakulah talak 1 kepadanya. Kenapa tak berlaku di mulut perempuan? Karena Allah tahu batino kalau kesal bacokak gete, ceraikan aku. Dah, bacokak gete, putrikan aku. Mudah untuk meluapkan kata itu. Maka tak berlaku, karena dia terbuat dari tulang sulbi, lemah akalnya, lambe berpikirnya. Jantan menyelesaikan masalah dengan akal, perempuan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti air mata. Selesai. Maka perempuan kalau maklumi sajalah Pak. Karena sampai hari ini istri saya juga masih perempuan, alhamdulillah. Sama. Bapak kalau mau tahu sifat perempuan gampang Pak, mudah. Nabi katakan fitrah perempuan itu 3. Tidak bisa dirubah sampai hari kiamat, tidak bisa. 1, pencemburu. Kalau ada bini awak seumur hidup selama nikah sama awak, tidak pernah cemburu awak togak dengan batino lain, maaf, dia bukan perempuan. 1. Yang kedua, panangi, palele, itu sifat perempuan. Karena dia menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti air mata. Kalau ada bapak nikah sama kalau ada bapak nikah sama istri selama pernikahan tidak pernah menangis, ceraikan dia, bukan batino. Nah, 3, sifat perempuan yang ketiga, konsumtif, pambalanjo. Itu sifat perempuan. Diagi piti 10.000, dimasaknya sayur bayam. Diagi piti 50.000, dibolinya gulai ayam. Diagi piti 10 juta, dibolinya ome 10 mayam. Abiyo pembelanja, konsumtif. Makanya mohon maaf Pak, kita punya sandal 1 Pak, sampai putui sandal kok bawa ganti. Kalau batino bini awak tengok belakang pintu, hijau mejiku hibiu abu pun lengkap warnanya. Karena sifatnya pembelanja. Seperti itu sifat karakter perempuan. Tapi kita tidak membahas ini. Kita lanjutkan. Maka Adam dan Hawa tinggallah dalam surga dalam masa yang cukup lama.
seluruh apa yang ada di muka bumi nikmatilah. Apa yang ada di bumi ada di surga, apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga illa, kecuali satu, jangan dekat dan jangan sentuh buah kuldum. Buah itu bernama buah kuldi. Kisah ini selalu kita baca, Pak, Bu. Inilah yang menjadi penyebab Adam terusir dari surga. Satu, secara syariat Adam memakan buah kuldi. Dua, yang paling terpenting, secara hakikat Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Itu yang paling penting. Adam melanggar larangan Allah, terusirlah Adam dalam surga. Bu, Pak, buah kuldi itu bukan buah haram, bukan buah terlarang. Seandainya buah kuldi itu tumbuh di muka bumi, pasti dimakan oleh manusia. Buah kuldi ini bukan buah terlarang. Ada dua buah-buahan. Satu, buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Dua, ada buah-buahan surga yang tidak diizinkan tumbuh di muka bumi. Yang tidak diizinkan buah kuldi. Maka sarilah di muka bumi ini tak satu pun bapak ibu menemui buah kuldi, karena tak diizinkan Allah tumbuh. Dua, ada buah-buahan surga yang diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Apa nama buahnya? Watin, wazaitun, buah tin, buah zaitun, buah kurma, daun bidara. Itu semua tanaman surga. Makanya Pak Biniawa anjurkan tanam batang tin dan batang zaitun. Bagus, bagus. Lebih elok ibu nanam batang tin, batang zaitun daripada menanam keladi-keladi jando bolong tu. Tanamlah. Bagus, bagus. Tapi ketika bapak ibu besok menanam batang tin, batang zaitun, tanam saja. Jangan pula dibilang, Pak Ustaz, alhamdulillah setelah mendengar kajian Ustaz, kami sekarang menanam batang tin, buah tin dan buah zaitun Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Karena ini buah-buahan sunnah. Kalau ibu lah menanam itu, jangan dibilang buah tu buah sunnah. Kalau ada buah sunnah, berarti besok ada buah yang bid'ah. Tentu buah rambai, buah salak, buah rambutan bid'ah jadinya. Maka jadi sobik buah sunnah. Kalau nak nanam, nanam je lah. Tak perlu katakan nyo awak nak mulai bercokak ko Pak. Awak yang memulai bercokak ko awak. Oh, bersama je jangguinya. Bapak nak berjanggui, boleh. Nak berjanggui, boleh. Nak berjanggui, tak ada masalah. Maaf, nak berjanggui boleh. Yang tak berjanggui, tak ada masalah. Kena janggui ko bukan rukun sembahyang. Tak ada kaitan sah sama sah, hendaknya tak ada. Mau berjanggut boleh, tak berjanggui tak ada masalah. Kini dek mantang-mantang awak berjanggui, sunnah-sunnah, awak sama awak lah membantah. Woi, ang tak berjanggui ang doh, tak sunnah. Dan kata kawan, ang berjanggui contoh kambing, wa ang tak berjanggui contoh anak anjing, atau bertumbuh jadinya. Lah, awak yang mulainya. Maka tak perlu dimulai perkara seperti ini. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf. Ni maaf, bapak ibu pergi ke Mekah sana. Di Mekah Nabi pakai janggut, sahabat pakai janggut, orang Arab pakai janggut. Di Mekah tu saat pakai janggut sodok. Iyo, wajar. Turunan mereka turunan Sam, dari bangsa Romawi, dari bangsa Persia, Turki, turunan dari Sam. Awakku turunan Yafid. Indonesia ko rasnya Mongolit. Mongolit ko mayoritas ndak bajanggui. Kalau ada dan bajanggui, tumbuhkan. Kalau tidak ada, jangan dipaso-paso tumbuh. Kan simple agama aku Pak. Awak gara-gara perkata janggui, bercokak-cokak. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf, Ustaz kok pakai janggui Ustaz? Umur Ustaz berapa? Umur abang 40. Ustaz, cukur janggui Ustaz, cukur kumis Ustaz, buka kopiah, pakai kopiah hitam, kemudian pakai celana, bentuk nampak Ustaz bentuk anak muda. Kalau kini bentuk orang tua. Maaf Bu, maaf Pak, saya pakai janggut ni pertama sunnah. Banyak sunnah lain. Okey lah. Kalau bapak ibu tak percaya janggut sunnah, tak apa-apa. Ambo pakai janggut kok jago-jago.
Jago-jago. Apa yang dijago-jago? Kalau sempat besok di akhirat masuk surga, tiketnya pakai janggui, mampu kalian tak berjanggui kok. Suku-suku dan lah janggui dan awak kan kini hobi. Ustaz, ngapa Ustaz pakai jubah Ustaz? Bentuk orang tua. Apa salahnya Ustaz pakai kemeja, pakai jas, baru nampak gagah? Maaf, saya pakai jubah ni sunnah. Mana lu sunnah? Abu Lahab pakai jubah dia, Abu Jahal pakai jubah dia. Okeylah, kalau tak sunnah tak ada masalah. Saya pakai jubah ni hobi. Nan boli jubah ko bini ambo, nan manggosoknya bini ambo, nan menyuci baju jubah ko bini ambo. Kenapa nan heran dan heboh ko bini orang? Kita kan hari ini suka mengatur urusan orang. Nah, mulai sekarang tak usah berdebat. Pak, ini saya tunjukkan. Bapak pergi ke Mekah, pergi ke Mekah. Nabi dan sahabat kalau makan, dia makan dengan 3 jari. 3 jari itu sunnah. Bapak boleh baca kitab hadis mana saja. Makan 3 jari itu sunnah. Nabi makan 3 jari, sahabat makan 3 jari. Orang Arab sampai sekarang makannya 3 jari. Sunnah, iya. Wajar. Karena orang Arab tuh makan pokoknya kurma sama roti. Awak cobalah 3 jari makan bakso sama soto, pocah-pocah boleh tangan lo. Jadi jangan diperdebatkan perkara yang tak patut untuk diperdebatkan. Nah, kalau seperti ini Pak, li ta'arufu, kita memahami, tidak ada masalah. Pak Ustaz, kami malih sembahyang di masjid itu. Mana malih di masjid itu banyak aliran. Setahu saya Pak, di masjid itu tidak ada aliran. Yang ada aliran listrik itu banyaknya. Tidak usah berdebat. Kalau tidak pandai ilmu agama, belajar. Kalau kerojo tukang, kacaulah semen. Kalau manaki, kacau batang gota. Penyakit kini awak Pak, taman SD, kerojo tukang, nanti kacau semen. Mengaji baru sebulan, janggui baru soleh, konyang baru hitam sakete. Lah pandai lo gue patwah di kampung lo. Ini penyakit awak lo. Ngaji je lah. Kalau tidak paham tanya. Selesai. Kita balik ke soalan tadi. Adam alaihissalam diturunkan Allah, satu, dosanya melanggar larangan Allah. Turun Nabi Adam dari surga ke muka bumi. Dalam riwayat dikatakan Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Riwayat lain mengatakan di daerah Sri Lanka. Hawa diturunkan di satu kota, dimakamkan di sana. Kota itu dilewati oleh orang haji dan umroh. Kota itu bernama kota Jeddah, asal namanya Jeddatun. Hawa dimakamkan di sana. Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah. Maaf, ketika Adam turun dari surga sampai ke muka bumi, Adam sujud, tak sanggup menengadakan kepalanya, malu karena melanggar larangan Allah, sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahukah Bapak Ibu berapa lama Adam membaca doa ini, mohon ampun kepada Allah? Tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan ompe ratui tahun. Coba bayangkan Pak, barulah taubat Adam diterima Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa, Adam berbuat maksiat, dia bertaubat, kemudian taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Apa yang membuat hati kita keras sehingga tak mau mengakui maksiat yang selama ini kita buat di hadapan Allah? Berapa banyak barang-barang haram yang kita bawa pulang ke rumah, kita masukkan ke mulut istri kita yang tidak berdosa, kita suapkan ke mulut anak kita yang tak tahu apa-apa, summa na'udzubillah, tanpa perasaan takut kepada Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah. Jika tidak, falam yughfar lahu, kita tidak dapat ampunan dari Allah. Satu, Adam buat dosa, taubat. Dua, Yunus alaihissalam,
Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya. Kenapa kaumnya? Kaum Nabi Yunus kok munculnya baciri, tidak tahan dengan tingkah laku kaumnya. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, menyeberangi lautan, menaiki sebuah kapal. Jadi dosa Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya, karena kaumnya tingkah laku dan mulut kaumnya tak tahan Nabi Yunus mendengarkannya. Jadi maaf Pak ya, kisah Nabi Yunus kok sama dengan kisah pengurus masjid dan musola. Jadi kalau ada pengurus masjid dan musola, ngurus masjid, ngurus musola, tidak tahan dengan cerita masyarakat, kemudian berhenti jadi pengurus, kisahnya mirip kisah Nabi Yunus loh. Saya mohon maaf Pak, ini mohon maaf, mengurus masjid itu gampang-gampang susah. Saya ketua umum masjid, saya berangkat dengan rombongan kawan-kawan, ada ketua harian masjid. Masjid kami itu di Jalan Sukakarya, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang. Nama ke masjid kami itu Masjid Al-Ikhlas. Sekarang namanya lah diganti dia orang, namanya Masjid Kambiang. Dia apa Masjid Kambiang? Karena setiap acara bantai kambiang. Isra Mi'raj bantai kambiang, Maulid Nabi bantai kambiang, acara Nisfu Sa'ban bantai kambiang, acara PHBI lainnya, setiap acara bantai kambiang. Jadi kami tidak pernah minum aqua, bakwan modalika, tidak ada loh Pak. Pakai kambiang. Karena dakwah ilallah itu sebelum dakwah ilallah itu adalah dakwah ila ta'am, ajak orang makan baru sampaikan agama ini. Maka diajak Pak. Jadi kalau jamaah Bapak pergi ke Pekanbaru, Masjid Nurul Yakin, Masjid Al-Huda, Masjid Al-Falah, Masjid At-Thayyibah, Masjid Alhamdulillah, saya ngisi kajian subuh di sana. Di mana ada masjid yang menyediakan makanan, pasti jamaahnya ramai. Kau tak potong telinga Bapak. Tapi kalau gila bakwan ke bakwan, boleh lah jamaahnya. Nah, mulai besok kalau undang ambo besok siapkan kambiang, potong kambiang. Makan bersama. Ustaz, kambiang mahal. Maaf Pak, yang mahal tuh kambiang akikah. Sama kambiang korban 2 juta omperatui. Tapi kalau kambiang batino, borek 25 kilo, matonya celek, kakinya pincang, 5.000 kambiangnya. Nah, masa aduiku undang, ajak orang makan, maka keliling masjid kiri kanan akan datang Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, memberi makan orang susah lebih baik daripada membangun 100 masjid. Maka ajak orang makan. Maka mulai besok kalau kamu akan tiba, kalau tiba besok diundang, minimal makan kambiang. Nah, kalau bakwan ke bakwan ya tidak usah lah. Nah, baik, kita lanjutkan. Yunus alaihissalam, Nabi Allah, tak tahan dengan kaumnya, kemudian dia menyeberangi lautan. Kemudian dari atas kapal berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Pak, Bu, jangan pernah mencari tahu apa ikan yang memakan Nabi Yunus, karena tidak penting. Ibu-ibu guru jangan dibuat soal kepada anak murid, apakah nama ikan yang memakan Nabi Yunus, jangan dibuat, tidak penting. Di manakah Nabi Yunus ditenggelamkan, tak perlu. Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Selama dalam perut ikan, Nabi Yunus mengakui dosanya di hadapan Allah. Apa dosanya? Meninggalkan kaumnya sambil berdoa. Dan doa Nabi Yunus inilah yang kita jadikan zikir pagi dan petang kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maaf, taubat Nabi Yunus pun diterima Allah. Nabi berbuat berdosa, kemudian bertaubat, taubatnya diterima Allah. Hari ini kita bukan Nabi Yunus Pak.
Apa yang membuat hati kita malas untuk bertobat kepada Allah? Maka maaf Pak, mulai malam ini kita bertobat kepada Allah. Taubat tidak ada urusan dengan Pak Camat. Taubat tidak ada urusan dengan kepala desa. Taubat tidak ada urusan dengan Pak RT. Taubat urusan dengan Allah. Taubat tidak ada urusan dengan makhluk. Taubat urusan dengan Khalik. Minta ampun kepada Allah. Pak, ini tahun kedua wabah virus corona. Apa nama turunan corona itu bang? Apa nama? Omikron atau mikrofon? Maaf, ini tahun kedua wabah virus corona. Maaf Pak, Bapak tahu tak? Percaya atau tidak? Suka atau tidak? Terima atau tidak? Maaf, konspirasi atau tidak, dia percaya atau tidak, wabah itu telah hadir di tengah-tengah kita. Maaf, wabah itu datang bukan dengan maunya, dia datang bukan dengan keinginannya, dia datang karena diundang. Siapa yang mengundangnya? Kita semua. Dengan apa? Dosa dan maksiat yang kita buat. Kita yang undangnya. Bapak Ibu baca surah Yasin ayat 19. Apa kata Allah? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Apa kata Allah? Tak kala utusan itu datang dan berkata, kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah, bencana demi bencana, wabah demi wabah datang kepada kalian. Kenapa? Karena perbuatan kalian sudah melampaui batas maksiat. Wabah datang di tengah-tengah kita. Maksiat. Apa maksiat yang paling besar, Pak? Maksiat yang paling besar bukan pelacuran. Maksiat yang paling besar bukan perzinahan. Maksiat yang paling besar bukan perjudian. Maksiat yang paling besar ketika orang-orang Islam meninggalkan sholat. Inilah maksiat yang paling besar. Maka ending dari Isra dan Mi'raj adalah ketika Nabi menjemput perintah sholat. Karena maksiat yang paling besar adalah ketika orang Islam meninggalkan sholat. Pulang ke rumah, Pak, Bu, berapa banyak hari ini orang bermaksiat di rumah tangga kita? Istri kita meninggalkan sholat, suami kita meninggalkan sholat, ipar kita meninggalkan sholat, kemenakan kita meninggalkan sholat. Orang yang bermaksiat meruntuhkan agama adalah orang yang kita cintai di rumah-rumah kita. Maka pulang ke rumah, tengok anak istri kita, Pak, maaf, agama ini simple Pak, simple, tidak perlu kaji tinggi-tinggi Pak. Pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Pembeda orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Kalau ada di Siko mengaku beriman kepada Allah tapi tidak pernah solat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah Jumat, tidak pernah solat, bohong, dia tidak beriman kepada Allah. Kena pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Pak, ngaji kau tidak perlu tinggi-tinggi. Bapak nak ngaji syariat boleh, nak ngaji tarikat boleh, nak ngaji hakikat boleh, nak ngaji makrifat boleh. Nio syariat, nio tarikat, nio hakikat, nio makrifat boleh, asal tidak solat sesat. Abi main. Agama tu simple Pak. Ngajilah setinggi langit, asal tidak solat sesat. Kena pembeda antara orang beriman dengan kafir, tengok solat mereka. Untuk perkara solat kita tak usah berdebat. Kalau tidak paham ilmu solat, belajar. Kalau yang sudah paham, ajarkan dengan yang lain. Tidak usah berdebat. Saya hanya sampaikan satu pesan saja. Bapak Ibu pulang ke rumah, ambil Quran. Dalam Quran ini ada 30 juz, 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Nan pontiang dia 6.000 titik, tidak usah bercokak-cokak. Awak kan suka bercokak jumlah ayat. Dan ayat tidak jadi baca-baca. 30 juz. Kalau Bapak Ibu ketemu dalam Quran, ada namanya amar. Amar itu perintah. Kalau ketemu dengan perintah, maka setiap perintah Allah tadi tidak berdiri sendiri. Ada perintah, pasti ada keinginan. Perintahnya dari Allah, keinginannya pun datang dari Allah.
Kerjakan perintah sesuai dengan keinginan. Kalau perintah ini dikerjakan tidak cocok dengan keinginan, perintah kau selesai, kewajiban sudah, pokok tabayi, tapi Allah murka dan marah. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Apakah puasa ini berdiri sendiri? Tidak. Dalam puasa ini ada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Kalau bapak ibu nak berpuasa, tengok puasanya Rasulullah. Kapan puasanya Nabi? 1. Nabi berpuasa pada bulan Ramadan. 2. Berapa jumlah puasa Nabi? Kalau tidak 29, kalau tidak 30 hari. Bapak ibu jangan coba-coba buat puasa Ramadan besok, jumlah puasanya 28 sama 31 sosek. Dan cuma-cuma perintah kerjakan sesuai keinginan. Aqimus salawatu zakah, iqamus salawa ita zakah, aqimus salawa yutu zakah, dirikan salat bayar zakat, dirikan salat bayar zakat. Maaf, salat ini perintah Allah. Apakah berdiri sendiri? Tidak. Dalam salat ini ada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah kamu sebagaimana Nabi sembahyang. Jadi sembahyang tu tengok Nabi, Pak. Tidak bisa sembahyang nengok Pak RT, sosek. Sembahyang nengok Pak RW, sosek. Sembahyang tu tengok Nabi. Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah kamu sebagaimana Nabi salat. Tengok Nabi sembahyang. Pak Ustaz, itu bahasa Ustaz tinggi betul. Bisa tidak disederhanakan? Bisa. Di Siko siapa yang gerojo tukang? Maaf, yang tukang beli rumah. Tak tukang maliang no. Ada tukang Siko? Mana tukang? Tukang beli rumah. Ambo lagi proyek malam kau. Cash. Mana tukang? Tidak ada tukang. Jadi Siko kau pejabat sodowo. Sok-sok loh. Mana tukang? Ambo minta tukang. Jawa. Mana Jawa? Orang Jawa mana? Mas, Pade. Mana? Satu orang Jawa saja, mana? Biasanya banyak saudara kita Jawa tukang. Tidak ada. La ilaha illallah. Yang orang Jawa sini mana? Orang Jawa. Angkat tangan. Monggo Mas. Mana Jawa? Orang Jawa mana Ustaz? Mana Jawa? Surang pun tak ada Jawa dah. Hah? Nak biar orang Jawa mana? Walaupun tak tukang ojo. Mana? Yang dalam masaji lah. Jangan di luar masaji lah. Mana? Satu saja, Mas. Maju Mas, depan Mas. Monggo Mas. Monggo Mas. Wah, Masya Allah. Monggo Mas. Duduk Mas. Salam dulu. Masya Allah. Asmani pun panjenengan sinten Mas? Sopo jenenge Mas? Sopo Mas? Dedet. Monggo duduk Mas. Dedet. Jawi Mas. Jawa. Oh Jawa. Ya dosa apa? Panjenengan sakit sing Jawa krama inggil mboten? Ya. Orang Jawa ora iso Jawa iki Jawa edan nggih. Kula boten Jawa tulen Mas, tapi kula saged sing Jawa krama inggil iki sekedik mawon. Wis menawi wonten kesalahannya tak omongan kula, nyuwun ngapunten nggih. Yang ndak ngerti ontok-ontok aja lah. Yang banyak cito aja kalian. Mas, saya kasih sama Mas proyek malam ini. Saya punya mobil. Ya katakanlah saya mau kasih uang sama Mas malam ini cash. Saya punya mobil depan, mobil merah. Dalam mobil saya itu ada uang cash sekarang 800 juta. Kalau tidak percaya nanti kita tengok habis acara. Jangan disangka Ustaz kau bansek-bansek, kayu-kayu kami kok. Maaf, katakanlah Mas tukang. Sekarang saya kasih Mas uang 800 juta cash. Saya punya tanah di Pekanbaru. Tanah saya itu ukuran 100 kali 100. Saya kasih malam ini Mas uang cash 800 juta.
tolong bangun rumah saya di atas tanah 100 kali 100. Rumah saya bangun ukuran 20 kali 20. Besok pagi saya mau berangkat ke Jakarta. 3 bulan lagi baru saya pulang. Bulan keempat saya pulang. Saya tak tahu menau, rumah harus selesai dan terima kunci. Uang malam ni cash 800 juta. Mas mau tak terima proyek ni? Kalau tak, saya cari tukang lain. Katakanlah Mas mau. Mas ini mau, saya kasih uang malam ini 800 juta cash. Besok pagi saya berangkat ke Jakarta. 3 bulan di Jakarta. Pulang dari Jakarta, saya tengok rupanya sudah selesai dikerjakan. Sekali yang mau tengok, rupa dibangun deknya rumah petak 3. Umahnya, maaf, saya perintahkan dengan Pak Tukang suruh bangun rumah. Allah perintahkan kepada manusia dirikan solat. Apakah perintah saya berdiri sendiri? Tidak. Dalam perintah saya ada keinginan saya. Apa keinginan saya? Mas, nanti kalau bangun rumah saya, atapnya tolong pakai rangka baja ringan, mereknya Taso. Atapnya buat spandek 0,35. Keramiknya jangan buat kayak gini. Ini keramik murahan nih. Buat keramiknya mereknya granit Essenza, 1 juta 1 kotak. Dapur saya tolong buat kitchen set biar senang istri saya masak. Ruang tengah buat wastafel biar bisa cuci tangan. Kamar mandi saya tolong buat kamar mandi gaya orang kaya. Tidak pakai bak, tidak pakai ember, tidak pakai kula, tapi pakai bathtub, pakai shower. Gerase saya tolong buat agak besar, karena mobil saya 7 mau parkir. Kaca saya buat kacanya kaca graper, jangan kaca nako. Konsen saya jangan buat seperti ini. Ini konsen murahan nih. Buat konsen kecil gaya rumah minimalis. Perintah saya kepada tukang suruh bangun rumah. Dalam perintah ada keinginan saya. Perintah Allah kepada manusia solat. Dalam solat ada keinginan Allah. Pak, besok pagi yang mau berangkat ke Jakarta. 3 bulan di Jakarta. Pulang dari Jakarta, saya lihat Pak Tukang selesai bangun rumah. Sekali saya lihat rupa dibangun deknya rumah petak 3. Kira-kira saya suka atau marah? Marah, bongi. Kenapa? Perintah tidak cocok dengan keinginan yang memberikan perintah. Seperti itu Allah suruh kita solat, tapi solat yang kita kerjakan tidak cocok dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Tengok solat Nabi. Seperti apa solat Nabi? 1. Berjamaah. Itu inginnya Allah. Maka boleh sekarang awak berjamaah, Pak. Iko kan ndak, awak sembahyang di rumah pakai singlet lah merah jambu, kisawung lah kuyak-kuyak mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, copek-copek. Ditanya dia bini, apa dia copek bonau sembahyang bang? Udah mahir dek. La ilaha illallah. Ke masjid tak pernah, berjamaah tak pernah, solat tak pernah. Sekali mendoa, undang masyarakat ke rumah. Ustaz diundang ke rumah. Pak Ustaz, doakan kami sekeluarga, semoga Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan kami mati masuk surga Pak Ustaz, apalagi masuk surga Firdaus. Kalau ada yang contoh iko, memang tak bau tak orang ada. Ke masjid tak pernah, solat tak pernah. Maka inginnya Allah kita berjamaah. Pak, ni maaf, banyak tempat yang saya jalani. Banyak tempat yang saya datangi, banyak negara yang saya kunjungi, banyak masjid yang saya datangi. Alhamdulillah, 2012, 2003, 2009, 2007 Allah izinkan saya jalan ke 7 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Kalau tidak corona mungkin ambo berangkat ke negara-negara Eropa. Diizinkan Allah. Makanya kalau bapak ibu banyak piti, apalagi harga sawit sedang tinggi gini, jangan gila jalan ke sungai Gelombang dah. Sesekali jalan ke luar negeri, tengok orang Islam mengamalkan agama. Pak, betul kata Allah.
Apabila penduduk kampung beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah berikan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi. Innaka la tuhliful mi'ad. Pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Kok janji Allah kok Pak? Janji Allah kok tidak sama dengan janji partai politik loh. Janji Allah kok tidak sama janji anggota dewan loh. Kalau anggota dewan banyak duto. Tapi kalau Allah, innaka la tughliful mi'ad, Allah tidak pernah bohong. Kalau kita beriman, beramal soleh, Allah turunkan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi. Alhamdulillah, Allah izinkan saya ke 7 negara di Asia. Jalan-jalan. Terakhir saya di Thailand. Pak, saya di Thailand lebih kurang 2 bulan lebih. Bapak kalau pergi ke Thailand, maaf, Thailand itu sama dengan Riau. Penduduk Thailand itu 7 juta. Dulu, sekarang sudah banyak. Penduduknya 7 juta. Thailand itu negara kafir, orang Hindu sama Buddha. Muslimnya hanya 10%, 700.000. Mendiami 4 provinsi. Kalau bahasa mereka provinsi, kalau bahasa saya kabupaten. Muslimnya tinggal di 4 provinsi. Ya'la, Padani, Narathiwat, Songkhla. Murah Pak, murah. Dari Pekanbaru naik pesawat turun di KL, Kuala Lumpur. Dari KL naik ke Pudu Center. Dari Pudu Center pakai bus masuk ke Rantau Panjang, turun di Aceh, Thailand. Ialah Padani, Narathiwat, Songkhla, 4 provinsi Muslim. Bapak kalau ada uang boleh pergi sendiri atau boleh saya temani. Sampai di sana Pak, Bapak numpang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid mana saja di perkampungan Muslim. Sholatlah, pasti Bapak akan menangis, ibu akan menangis. Di situ sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama banyak do sembahyang Jumat. Oh no Pak, tidak sama musoji awak banyak kipi angin pada orang le. Kadang inyo azan, inyo imam, inyo azan, inyo komat, inyo imam, inyo makmum, inyo baca doa, inyo lo yang mengaminkan. Umar lo kayak masoji, inyo ndak lo mau ke masoji itu, ndak mau tawa kadang-kadang. Saya ingin sampaikan, kapan hidup ini mau berkah? Iamalkan perintah Allah sesuai keinginan Allah. Maaf, makanya betul kata Allah, mereka yang menjaga solatnya Allah berikan keberkahan dari langit, kesuburan dari bumi. Pak, alhamdulillah saya diizinkan Allah berangkat umrah 2013, 2014, 2015 menjadi mutawib pembimbing jemaah umrah. Bapak kalau haji atau umrah di Makkah atau Madinah, ini maaf, boleh nginap di mana saja, nginaplah. Di Madinah hotelnya besar, di Mekah hotelnya kecil. Di Madinah ada hotel Dallah Thayyibah, Al-Andalus Al-Khair, silahkan. Di Mekah ada hotel Hilton, Al-Kindi, Arej Al-Falah, Al-Palestin, Al-Mubarak. Nginaplah. Bapak Ibu kalau haji umroh nginap di hotel, makan pagi, siang atau malam, pasti sesekali basuh pisang segodang tangan lo. Iyo tidak? Iyo, itu pisang tidak bisa makan sugang do Pak, bompek makan do. Itu pisang dari mana Pak? Tidak ada batang pisang itu tumbuh di Saudi Arabia do Pak. Kalau ada tumbuh di Saudi Arabia, bid'ah dolalah. Itu pisang dikirim dari Thailand, perkampungan Muslim. Durian paling godang, durian montong dari mana? Thailand, perkampungan Muslim. Ayam paling godang, ayam Bangkok dari mana? Thailand, perkampungan Muslim. Beras kualitas terbaik dunia, bukan bare Solo, bukan bare anak daro, bukan bare mudia, bukan bare kurui kusui. Beras kualitas terbaik dunia, beras Thailand, segodang koince boge gua. Dari mana? Perkampungan Muslim. Berkah Pak, baru menjaga salat berjamaah. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, apa kerojo Muslim Thailand tu? Kerojo Muslim Thailand tu Pak, maaf, 87% kerojo Muslim Thailand tu manaki memotong karet. 78% memotong karet manaki. Tapi lucu Pak, mereka di sana
Poi ke kebun manaki memotong karet. Jam 8.30 lah selesai sembahyang duha, baru berangkat ke kebun. Sekali taki gota, penuh gota 10 tempuruk. Berkah. Tak sama orang kampung awak tu pak. Orang kampung awak pergi ke kebun, ulun sembahyang subuh leh, maka banyak mati tangkok dek bebe. Yang ditaki anggota orang, piti dah banyak, utang bayar ya, miskin torio. Kenapa? Masjid mereka tinggalkan. Orang kalau sudah meninggalkan masjid pak, potong telinga saya, tidak akan berkah siapapun dia. Jangan tinggalkan masjid. Kalau orang sudah meninggalkan masjid, tidak akan berkah siapapun dia. Jangan tinggalkan masjid. Maka setiap kita hari ini belajar untuk mengimarahkan masjid. Saya mau tanya, Pak, ikut surau RT, RW, desa atau surau apa gini kok? RW. Berapa RT? 3. Mana RW-nya? Mana? RW. Berapa kakak RW? 300. Yang non muslim berapa? Yang non muslim kira-kira 10%? 0%. Muslim sudah 300 kakak, non muslim dah ada. Yang jando nak ikut jando kok perlu dituang. Makanya RW RT jangan gilo surat tanah ke surat tanah jom hitung jando, tandonyo lakinya dah ada di rumah, dihitung bego berapa jando. Nah, jando apa dia hitung berapa persentase? Ada 10%, 20%, 10%, 300 kakak dipotong 10%, 30, berarti tinggal 270 kakak. 270 kakak berarti 270 kepala keluarga. Kalau sembahyangnya risiko suaminya masing-masing, berarti maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, 270 orang jantan mesti ada di musola kau. Nah, itu kalau nyosurang boy, kalau dibawanya bini 540. Itu kalau bini cie, kalau bini dua 930. Penuh apa saja kau pak? Itu statistik pak. Maaf pak ya, Dr. Herman Gani, teman saya di Fakultas Syariah, dosen. Sekarang pimpinan saya. Beliau sekretaris FKUB Kota Pekanbaru. Suatu ketika beliau di studi banding ke Jawa Timur. Mereka pergi mendekati satu masjid, sembahyang zuhurnya pak 4 kali. Sembahyang zuhurnya 4 kali. Selesai zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ndak sompo doa, keluar, masuk rombongan celai 4 kali. Coba bayangkan pak. Sekali itu dia tanya dengan pengurus masjid, Pak, masjidnya kok bisa kayak gini? Rupanya di masoji itu ada buku pak. Bukunya setobal kok. Ini buku apa pak? Kata pengurus masjid, ini buku catatan kami. Sekali dibuka, catatan apa pak? Daftar nama-nama masyarakat, kepala keluarga, bininya, anaknya, sampai yang lahir tadi pagi pun dituli namanya. Makanya pengurus masjid punya data kok. Nah, jadi impak ke impak jadi tuang. Sudah ditulis semua nama dalam daftar nama masyarakat, diagi warna. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Bertanyalah Dr. Herman Gani, iko warna ku apa tandonyo? Kata pengurus, kalau warna hijau, iko suaminya, bininya, anaknya sudah ke masjid sholat berjamaah. Kalau non warna kuning, anaknya baru ke masjid dan ayahnya tidak nampak batang hidung mana. Dan warna merah, satu keluarga sampai hari ini belum ke masjid. Kira-kira rumah awak warnanya kuning, hijau atau biru? Maka mesti kita pikirkan, siapa yang ahli masjid? Yang ahli masjid itu bukan dia azan kemudian solat, habis solat dia pulang. Tidak, azan lagi, ke masjid lagi, habis ke masjid dia pulang. Tidak, yang ahli masjid dia datang ke masjid, keluar dari masjid dia berpikir bagaimana orang kampung ini mau ke masjid. Itu baru namanya ahli masjid. Pikirkan agar orang mau ke masjid. Maka ibu, saya mohon maaf pada kita bersama. Ibu-ibu pulang ke rumah, kasih tahu sama suami. Saya mau tanya pada ibu-ibu, terakhir, ibu-ibu sayang tak dengan suami? Sayang tak dengan suami?
Saya mau tanya sekali lagi, ibu sayang tak dengan suami? Nampak tu Pak, lah mulai agak lomah. Saya mau tanya, ibu sayang tak dengan suami? Bohong. Hari ini banyak para isteri kita bohong Pak. Ini maaf Pak ya, awak kau dipebongak de bini awak Pak. Nah, kau jujur Pak, awak sekolah S1, S2, S3, jadi pegawai sawit bakapling-kapling, awak gunon digunonnya tenaga awak, sarjana awak, codi awak, kayu awak untuk menyempurnakan nafsu bini awak kok. Digunonnya tenaga awak, uta awak, codi awak, piti awak untuk menyempurnakan nafsu istri awak kok. Abang kojo lah bang, ndak pulang-pulang ndak apa-apa, asal pulang bawa piti, iya tu ndak? Bongak awak kau bang. Abang kojo lah, ndak pulang ndak lah, asal pulang bawa piti. Pernah ditanya dek bini awak sembahyang awak, bang, air jam 11 bang, copek pe ke masjid Jumat, bang, subuh bang, jangan di rumah masjid. Bang, asar gini bang, jago, jangan di rumah masjid. Aduh bini awak dan nyuruh contoh itu. Bini awak mengaku sayang pada awak, tapi tidak pernah ditanya sembahyang awak. Bohong. Sesungguhnya istri kita mencampakkan kita dalam api neraka jahanam ya Allah. Karena kata Nabi, istri yang mencintai suami adalah istri yang memberikan masa yang banyak agar suaminya beribadah kepada Allah. Tanya sembahyang laki deh. Jangan pici ke pici je tanya. Tanya sembahyang laki dah. Bang, jangan di rumah masjid sembahyang. Bang, kini asar masjid. Bang, kini subuh masjid. Ajak para suami untuk ke masjid. Ada ibu-ibu bertanya kamu, Ustaz, lapone ambo mengajak laki ambo ke masjid Ustaz. Bermacam-macam rayuan. Ndak omo dah Ustaz. Ujung-ujung bacokak kami je laki kami Ustaz. Bapa caranya Ustaz? Bapa solusinya? Jangan tanya kamu. Itu masalah laki ibu dan kau laki orang. Nanya kamu. Masalah lakinya nanya kamu. Saya mau sampaikan Bu, ini maaf, jujur saya, tidak perlu saya jawab. Kenapa tidak perlu saya jawab? Bu, dulu ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Sebelum ibu menikah dengan suami ibu sedang berpacaran dengan perempuan lain. Dengan kelembutan ibu, dengan rayuan, dengan senyuman, dengan kelembutan, ibu bisa merayu laki-laki yang sedang berpacaran dengan perempuan lain. Ibu ambil sebagai suami ibu. Bisa. Kinilah selolok sekasu, seselimui, sabet kaper, sekamar, ndak bisa merayunya, nggak mungkin banget. Bongak lah sekamar, ndak ada bisa merayu itu. Maka tu urusan ibu, jangan tanya kamu, ambo kau laki orang. Ibu lebih tahu cara merayu suami. Maka bapak pulang ke rumah, perhatikan istri, perhatikan anak, jangan sampai mereka bermaksiat kepada Allah. Karena ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka terakhir saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama. Maka menjelang Ramadan, di awal-awal Sa'ban ini kita belajar. Yang belum pernah ke masjid, datangi masjid. Yang sudah ke masjid, berazam, berniat, mulai hari ini ketika akan memasuki Ramadan, saya tak akan tertinggal lagi takbiratul ula. Yang belum pernah ke masjid, berazam untuk datang ke masjid, belajar. Satu persatu kita memakmurkan masjid. Tak peduli dia orang kaya atau miskin, tak peduli dia pejabat atau tidak, tak peduli dia eselon atau tidak, ke masjid. Demi Allah, baru nanti Allah turunkan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi. Innaka la tughliful mi'ad. Pasti Allah akan turunkan keberkahan. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang solat, kita yang ke masjid belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia, dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu, betulkan iman, perbaikilah amal, agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayahmu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah.
Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Kita ingin mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Seandainya Engkau suruh kami menghitungnya, tak sanggup kami menghitung dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin mereka mencari nafkah untuk kami, mereka tinggalkan solat ya Allah. Mungkin mereka mencari nafkah untuk kami, mereka buka aurat ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Ya Allah, ampunilah kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami sifat tawaddu, tawaddu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami zalim ya Allah. Kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi kepala keluarga di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin di rumah tangga kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, istri kami masih membuka aurat, suami kami masih meninggalkan solat, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau turunkan azab di rumah kami ya Allah. Jangan Kau turunkan bencana di rumah kami ya Allah, hanya gara-gara kami belum bisa mendidik anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami ya Allah. Kami sebagai seorang suami belum bisa membahagiakan istri dan anak kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat istri dan anaknya bahagia ya Allah. Ya Allah, tapi kena keterbatasan kami mencari rizki, kena kekurangmampuan kami mencari harta, kami belum bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersabar, jadikanlah anak-anak kami anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kami sebagai istri ya Allah, yang mungkin kena kekurangmampuan suami kami mencari harta, yang mungkin kena kekurangmampuan suami kami mencari rizki. Terkadang para istri kami telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada suaminya ya Allah. Ampuni dosa suami istri kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Mereka berbuat demikian kerana kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin. Allahumma barik lana Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman, panjangkan umur kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Jikalau Engkau mempertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya Kau cabut nyawa kami pada malam hari ini ya Allah, matikanlah kami sebagai seorang syuhada ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginan kami ya Allah.
sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.